Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 41-43. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup. Kota-kota itu adalah Beser di padang gurun di daerah dataran tinggi untuk orang Ruben, Ramot di Gilead untuk orang Gad dan Golan di Basan untuk orang Manasye. Di masa sekarang, kita tidak kesulitan untuk mendapati berita atau kasus mengenai ketidakadilan dalam pemberlakuan hukum. Ada sejumlah kasus yang terbilang remeh, namun harus mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat dibandingkan sejumlah kasus lainnya dengan tingkat pelanggaran yang jauh lebih berat. Tidak sedikit kasus pelanggaran hukum yang justru mendapatkan penghakiman massa tanpa adanya pemberlakuan perlindungan hak si pelaku sebagai manusia yang juga perlu mendapatkan pemenuhan keamanan. Bahkan ada pula kasus yang salah sasaran atau mengkambing hitamkan orang yang tak bersalah. Inilah mengapa konsep keadilan perlu benar-benar dijalankan dalam perencanaan yang matang dan dibantu melalui adanya infrastruktur yang mampu menopangnya. Peradaban bangsa Israel kuno ternyata telah menyadari perihal persoalan keadilan dan infrastruktur penunjang sejak awal perencanaan kehidupan mereka di tanah perjanjian. Hal inilah muncul dalam ayat 41-43 yang berisikan daftar kota perlindungan bagi para individu yang mengakibatkan tindakan mematikan tanpa adanya motif maupun niatan untuk melakukannya. Pada ayat 42 sudah dengan tegas dituliskan bahwa kota tersebut berfungsi memberikan perlindungan agar orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup. Artinya, sejak masa pembentukan peradabannya, bangsa Israel sudah mengakui pentingnya pemberlakuan sistem hukum yang semaksimal mungkin menghasilkan keadilan. Sesungguhnya konsep-konsep seperti ini juga sudah muncul di beberapa bagian dalam hukum yang dimiliki oleh bangsa Israel. Seperti yang terekam misalnya dalam Bilangan 35 ayat 11 dan Keluaran 21. Beberapa contoh itu jika ditelusuri secara mendalam, maka akan menghantarkan kita kepada kenyataan konsep pembentukan nilai adil yang dijalankan secara sangat terencana dan tidak gegabah. Sahabat Alkitab, kehadiran kota-kota perlindungan seperti yang kita baca pada hari ini tidak hanya menjadi sebuah bentuk catatan historis mengenai peradaban bangsa Israel kuno, melainkan telah menampilkan kepada kita mengenai pembentukan budaya hidup yang menjunjung tinggi nilai keadilan dalam pemberlakuan hukum. Kehadiran kota-kota perlindungan merupakan infrastruktur untuk mewujudkan segala konsep keadilan tersebut. Hal ini berarti bangsa Israel yang sedang dibentuk oleh Tuhan tidak hanya menjaga nilai keadilan secara konseptual atau secara abstrak, melainkan juga diajarkan untuk mengejawantakannya ke dalam berbagai aspek faktual. Pembelajaran ini pun menjadi ajakan bagi kita di masa sekarang untuk menjaga nilai keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Kita sebagai umat Tuhan tidak hanya cukup mengetahui tentang apa itu keadilan, melainkan perlu mengusahakannya ke dalam berbagai praktik kehidupan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami dan selalu memperkenalkan kepada kami tentang nilai-nilai kebenaran hidup yang harus kami lakukan. Salah satunya adalah perihal keadilan. Mampukanlah kami untuk benar-benar memahaminya dan melakukannya dalam hidup kami secara nyata. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.